dalam sebuah hadis yang sahih, liya'zul muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Seharusnya setiap muslim mempertemukan ujian yang sedang mereka rasakan dengan apa yang menimpaku, niscaya akan menghibur mereka. Bukankah Nabi SAW meninggal istrinya di masa beliau sedang hidup bersama-sama di Mekah, dan wanita yang mulia Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang paling banyak menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan kasih sayangnya kepada Nabi SAW, dan beliau yang memotivasi Nabi SAW untuk tenang pada saat beliau ketakutan pertama kali penuh dengan Jibril alaihissalam, dan sampai beliau wafat semuanya beliau korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala karuniai dari Khadijah anak kepada Nabi SAW 6 anak. Subhanallah, dari 6 ini 5 orang meninggal di masa hidup Nabi SAW. 6 anak ini dari satu istri Khadijah, ada 6 orang anak, 5-nya meninggal di masa hidup Nabi SAW. Al-Qasim, anak pertama laki-laki, makanya julukan beliau Abul Qasim alaihi salatu wassalam, wafat di masa kecil bersama dengan adiknya Abdullah. Begitu juga dengan 4 saudara perempuan dari 2 laki-laki ini, yaitu Ummu Kalthum dan Ruqayyah serta Zainab, meninggal semua 3 ini di masa hidup Nabi SAW. Fatimah nanti meninggal setelah Nabi SAW meninggal setahun. Begitu juga dengan anak beliau dari istri yang lain, Maria. Ya, lahirlah anak Ibrahim, juga meninggal di masa kecil. Jadi musibah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala karuniai beliau SAW total anak 7, 6 dari Khadijah dan 1 dari Maria. 6-nya meninggal di masa hidup beliau SAW. Terutama 3 anak laki-laki yang beliau harapkan akan menjadi penggantinya. Tapi beliau bersabar dengan masalah itu. Jadi ini ujian yang luar biasa. Bagaimana beliau sangat mencintai pamannya Abu Talib, tapi subhanallah di akhir hidupnya tetap mengikuti kaumnya. Lalu beliau bersedih. Allah SWT turunkan firman-Nya dan kekal untuk kita ambil pelajaran dari ayat tersebut. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang kepada siapapun yang dicintainya. Begitu juga Nabi SAW melalui masa-masa yang sulit. Sudah jelas beliau seorang nabi, seorang raja, masih ada saja orang kafir yang menolak dakwah beliau padahal sudah ada kebenaran. Orang-orang munafik yang pura-pura Islam hidup semasa Nabi SAW terus menyakiti Nabi SAW semasa hidupnya. Bukankah kisah ifk bagaimana dinukil oleh Abdullah bin Abi Salul, pemimpin orang munafik di Madinah, menukil tentang kisah kisah dusta, penuduhan perzinahan istri Nabi SAW. Kita bisa bayangkan kalau istri kita dituduh dan viral kemana-mana kalau dia sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Padahal sebenarnya tidak benar beritanya, dan pada saat itu tidak ada media, sulit untuk membuktikannya. Tapi wahyu turun membenarkan kalau Aisyah radhiyallahu anha terlepas daripada tuduhan tersebut, yang dituduh kepada juga berzina dengan seorang sahabat mulia Safwan radhiyallahu anhu majma'in. Dan akhirnya Allah turunkan, kekalkan pembelaan itu, dan selama dibaca surah An-Nur akan selalu terlintas untuk membaca pembelaan tersebut. Begitu juga Nabi SAW luka dan kalah di perang Uhud, bagaimana pundak beliau dipukul oleh Ibnu Qami'ah, dan akhirnya beliau mengatakan aku merasakan sakitnya selama sebulan. Bagaimana Utbah bin Abi Waqqas yang dalam keadaan kafir, saudaranya Sa'ad bin Waqqas, melempar wajah Nabi SAW dengan batu sehingga kening atau pelipis beliau berdarah, gigi beliau sempat ada yang tanggal, begitu juga pipi beliau berdarah dan tertancap dengan ujung topi besi beliau SAW. Ini luar biasa. Dan sekian banyak ujian sampai Nabi SAW menjelang wafat pun semuanya diikuti dengan ujian-ujian. Jadi kita bisa lihat ini, atau kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang sekitar kita. Mungkin orang tua kita, ya mungkin sekarang ekonomi kita seperti ini. Orang tua kita mungkin lebih sedikit daripada kita. Misal contoh, mungkin umur kita sekarang segini, mungkin orang tua kita tidak sampai dengan umur itu misalnya, dan seterusnya. Kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang yang lebih berat musibah yang datang kepada mereka. Kemudian dalam riwayat lain juga Nabi SAW mengatakan, menganjurkan kita agar mengingat ini, man azama musibatuhu falyadhkur musibati. Siapa yang telah merasa besar musibahnya, maka ingatlah musibah yang menimpahku. Fa innaha satuhawwinu alaihi musibatu. Karena sungguhnya dengan mengingat musibahku itu, maka akan sangat meringankan musibah dia. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam buku yang sama tadi, Bahdal Majalis, di halaman 249.
Yang kelima teman-teman sekalian, yakinlah bahwasanya semua musibah yang datang atau ujian tidak akan berlanjut selamanya, tapi akan ada saatnya dia selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang sangat masyhur ayatnya surah Asy-Syarah, surah nomor 94 ayat 5 sampai ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Perhatikan Allah gunakan di sini harfut ta'kid, ya, kosakata atau roti yang digunakan untuk menekankan kepastian. Inna, ini sama saudara-saudaranya anna dan seterusnya. Ini adalah penekanan tentang memang benar akan terjadi apa yang sudah disebutkan. Di sini Allah mengatakan pasti akan ada di setiap kesulitan kemudahan. Lalu Allah ulangi, inna, diulangi lagi dengan harfu ta'kid. Inna ma'al usri yusra. Pastikan di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Jadi memang harus kita seperti ini. Dan Nabi SAW menyebutkan, menanggapi ayat ini, disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir Tabari jilid 24 ayat 4, halaman 499, beliau mengatakan, la yagliba usrun yusraini. Ketahuilah bahwasanya tidak mungkin kesulitan itu bisa mengalahkan dua kemudahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Demikian pula dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh ahli sunan, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya atau kemampuannya. Artinya, kalau ujian datang itu Allah sudah tahu itu kita mampu melaluinya. Tinggal kita menjaga saja bahwasanya kita yakin ini sedang diuji, bersabarlah. Dan juga Nabi SAW berikan sebuah resep sederhana. Innamas sadmatu fil ula. Ketahuilah pukulan yang sebenarnya butuh kesabaran besar itu di hari-hari pertama, di awal saja. Kalau sudah berlalu 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan akan hilang sendiri musibah tersebut. Dan kita akan sangat gembira dengan hasil yang akan kita dapatkan, balasan dari sabar itu. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan sedikit perkataan salafus salih berhubungan dengan masalah sabar ini. Di antaranya perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dinukil dari kitab Az-Zuhud punyanya Ibnu Mubarak di halaman 125. Kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan, apabila Allah Azza wa Jalla menetapkan satu takdir, maka pastikan yang paling dicintai oleh Allah adalah meridai takdir tersebut. Artinya menerima keputusan tersebut. Nikmat, alhamdulillah, syukuri. Cobaan, sabar. Semua kita anggap baik dan bersangka baik kepada Allah SWT. Itulah yang Allah inginkan. Dan ada statement yang sangat unik sekali yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Kurang lebih terjemahnya beliau mengatakan, beliau berkata pada seseorang yang sibuk mengeluhkan cobaannya. Ada orang subhanallah cuma sakit flu, satu negeri mengetahui sakit flu-nya. Mungkin sedikit masalah ini semua orang tahu permasalahannya. Dia tidak menunjukkan kalau dia bisa menerima keputusan Allah itu. Apa kata Fudail bin Iyad? Sangat detail. Beliau mengatakan pada orang yang mengeluhkan cobaannya kesana sini, dia cerita, bagaimana mungkin engkau mengeluhkan yang merahmatimu Allah kepada manusia yang tidak akan pernah memberikan rahmat kepadamu. Artinya, kalau kita sedang sakit, kita bukan konsultasi pada ahlinya. Kalau kepada dokter kita bicara, ingin menemukan solusi, atau sedang ada masalah rumah tangga, datang kepada ahli agama menanyakan solusinya, ini beda. Tapi ada orang enggak, semuanya dia keluh kesukaan, kelah kesuhkan, ya. Mereka selalu saja mereka berkeluh kesah kepada siapapun. Bahkan kadang-kadang masalah kecil. Ada orang subhanallah masalah rumah tangga dia, kalau dia sedang jalan seperti dia sudah tidak menggunakan pakaian lagi. Karena semua permasalahan rumah tangga sudah dijelaskan pada semua orang. Lalu kemudian dia titip pesan dengan tidak menyadari, dia mengatakan, saya sudah cerita, tolong jangan cerita sama orang lain. Subhanallah. Pepatah bahasa Arab mengatakan, pastikan kalau engkau menitip kata-kata pada orang lain akan bertambah. Dan kalau engkau titipkan emas pada orang lain tidak akan bertambah. Kalau kita sudah titipkan kata-kata pada orang lain, cerita, maka itu bisa saja bertambah dari apa yang sebenarnya. Dan akhirnya menyebar kemana-mana. Dan ini nasihat yang luar biasa.